Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita di hari ini, di pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tentu sebelum kita dengarkan firman, mari kita berdoa. Kembali kami mau baca Alkitab Tuhan, tapi tentu kami membutuhkan hikmat-Mu agar ada hal-hal baru yang Tuhan boleh singkapkan ketika kami membaca ayat-ayat Alkitab ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kuduskan kami untuk pelayanan ini. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku kita perhatikan ayat 9 dan 10 dari Mazmur pasal 85. Aku mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Puji nama Tuhan. Tentu kita yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam liturgi gereja kita selalu ada unsur pengakuan dosa. Karena unsur ini selalu hadir dalam setiap liturgi-liturgi kita, sehingga pada akhirnya orang menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan. Asli di ibadah hari Minggu ada pengakuan dosanya. Sehingga pengakuan dosa itu hanya dilihat sebagai sebuah ritual tanpa makna. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang berbicara tentang pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan Alkitab yang kita sudah baca tadi, saya kembali bacakan dalam ayatnya yang ke-9, bahwa aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya apa? Jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya. Jadi di sini ada potensi dari umat yang kemudian ketika diampuni dosanya, ketika kesalahannya dimaafkan, maka mereka menganggap bahwa ini adalah Allah yang kemudian bisa dipermainkan. Allah yang tadinya pemarah, tapi sekarang amarahnya reda. Tapi ketika muncul Allah yang berbelas kasih, kasih Tuhan ini malah dianggap sesuatu barang murahan. Jadi kemurahan Allah yang mengampuni dianggap sebagai jalan untuk kemudian hidup kembali di dalam dosa. Karena ada anggapan, toh Allah itu akan mengampuni saya lagi. Allah itu pun akan mengasihani saya. Nah, saudara-saudaraku, ini bahaya di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena menyia-nyiakan kebaikan Allah. Atau dengan bahasa lain, mempermainkan kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, dalam relasi kita saja dengan sesama, ketika ada orang yang mempermainkan dan memanfaatkan kebaikan kita, ada satu amarah di dalam diri kita. Karena orang yang kemudian kita kasihi tidak memanfaatkan kesempatan belas kasih yang kita beri. Nah, dalam hubungan dengan Tuhan juga demikian. Bahwa terkadang kita memanfaatkan kasih dan kesabaran Tuhan sebagai kesempatan kita untuk kembali kepada kebodohan seperti dalam bagian Alkitab ini. Firman ini mengingatkan kepada kita untuk tidak mempermainkan kebaikan Tuhan. Bahwa Allah yang pemarah tadi di dalam cintanya pada manusia menjadi Allah yang penuh kasih. Pengorbanan Kristus adalah bentuk kasih Allah kepada kita. Sehingga jangan kita sia-siakan anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada kita, maka berarti kita mempermainkan Allah dengan kebaikannya. Anak Tuhan tidak mungkin mempermainkan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, anak Tuhan akan bersyukur karena kita punya Allah yang pemurah, Allah yang penuh kasih, Allah yang mau dan peduli bersama-sama dengan kita yang berdosa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan kiranya kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan ingatkan kami untuk tidak mempermainkan kebaikan Tuhan.
Jangan biarkan kami kembali ke jalan yang bodoh, kembali kepada jalan yang lama, karena kami memanfaatkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam diri kami. Mampukan kami untuk menjaga kekudusan hidup, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.